Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana, kita menghitung, suatu kadar dari suatu unsur ataupun senyawa dengan menggunakan metode gravimetri. Jadi di sini, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat ada berat endapan. Jadi berat endapan ini adalah berat yang kalian peroleh setelah proses gravimetri yang tadi kita sudah sebutkan di video sebelumnya. Dari proses pencampuran antara pelarut sama analit kalian akan membentuk endapan. Nah, endapan itu kan nanti tahap akhirnya adalah ditimbang. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam rumus ini ya, jadi berat endapan. Kemudian BM ini bisa merupakan AR, bisa merupakan MR, tergantung yang ditanya nanti persen siapa. Kalau yang ditanya hanya persen unsur kayak persen CL, persen AG, berarti nanti kita menggunakan AR. Nah, tapi kalau yang ditanya kayak misalnya, AgCl atau MnO gitu, itu kan berarti senyawa ya. Kalau senyawa atau molekul berarti nanti kita akan menggunakan Mr. Nah, kemudian dibagi sama Bm endapan molekul. Jadi nanti endapan molekul itu adalah endapan yang terbentuk dan kita sudah mengestimasikan atau memperkirakan bahwa ini adalah, molekul apa atau senyawa apa gitu ya. Dibagi dengan berat sampel, berat sampelnya adalah berat yang di awal kalian dapat tadi. Oke, jadi kemudian nanti akan dikali dengan 100%. Oke, langsung ke contoh soal aja ya, biar lebih paham. Jadi di sini kita udah ada soal, soal pertama ya. Di sini ada senyawa ionik ya, seberat. Jadi ini adalah sampel yang memiliki berat 0,5662 gram. Nah, jadi ini adalah berat dari si sampel ya, yang kemudian akan mengalami atau akan dianalisa dengan menggunakan metode gravimetri. Nah, di sini ada keterangan, senyawa ini mengandung ion klorida ya, kita tahu klorida adalah Cl yang akan dilarutkan di dalam air. Kemudian ditambahkan dengan AgNO3 berlebih. AgNO3 ini adalah larutan atau reagen yang yang digunakan untuk mengendapkan dari ion yang mau dianalisa. Karena pertanyaannya adalah kita mau menghitung persen berat dari Cl, artinya kita akan mengendapkan Cl dengan menggunakan larutan atau reagen AgNO3. Nah, di sini ada keterangan lagi bila berat endapan Cl yang terbentuk, jadi ini ada berat endapan ya, berat endapan yang terbentuk adalah 1,0882 gram. Hitung persen berat dari Cl itu sendiri. Oke, kalau kita lihat dari rumusnya, di sini ada berat endapan. Berat endapan ini berarti adalah berat yang ini tadi ya, yang menunjukkan berat endapan Cl, yaitu angkanya 1,0882 gram. Kemudian berat molekul dari unsur yang dicari yaitu adalah Cl, hanya Cl ya, berarti ini berupa unsur. Kita masukkan di sini berarti Ar dari si Cl. Oke, kemudian dibagi dengan Bm. Bm ini adalah berat molekul dari endapan, bukan berat molekul dari reagen ya. Jadi kan kita tahu nih, di dalam sistem kita ini, kita punya ion Cl ya, Cl itu min, yang akan ditambahkan dengan reagen pengendapnya yaitu AgNO3. AgNO3, di mana kita tahu bahwa yang di depan itu selalu bermuatan positif. Di sini kita tahu bahwa Ag muatannya plus 1, NO3 adalah min 1. Nah, karena kita mau mengendapkan si Cl, berarti Cl ini nanti akan bereaksi dengan lawannya adalah si positif ini. Kan dia muatannya negatif, berarti dia akan bergabung dengan si Ag, sehingga akan membentuk endapan yang bernama AgCl. Ini kalau masih ada yang bingung cara penulisannya, jadi yang di depan ini adalah yang positif, ion positif, yang di belakang ion negatifnya. Jadi ini kayak Ag ini hanya diantarkan sama NO3 gitu. Nanti Ag ini diantarkan karena dia akan bereaksi dengan si Cl, akan bergabung, membentuk endapan. Kan tadi ada endapan yang terbentuk ya setelah penambahan reagen pengendap. Endapannya adalah si AgCl ini. Nah, AgCl inilah yang akan kita masukkan ke dalam
BM endapan molekul. Jadi karena ini merupakan molekul atau senyawa, karena terdiri dari dua buah unsur, berarti kita masukkan di sini adalah Mr dari si AgCl. Oke. Kemudian di bawahnya ada keterangan berat sampel. Berat sampel ini yang paling pertama tadi yaitu 0,5662. Tahu dari mana? Udah ada keterangannya. Suatu sampel seberat, berarti sampelnya 0,5662 dikali 100%. Sudah dapat nanti persen dari si Cl. Jadi nanti untuk posisi yang biru ini akan diisi sama yang ditanya gitu. Jadi yang ditanya siapa? Kalau Cl ya silakan masukkan Cl. Ada soal lagi yang kedua. Nah ini kalau kita lihat dari Mn ya, kita ngitung yang sederhana dulu karena pertanyaannya ada dua, persen dari Mn2O3 dan persen dari Mn. Kita ambil persen dari Mn-nya dulu. Sama ya rumusnya seperti ini. Nah kita baca soalnya dulu deh. Di sini yang pertama ada berat endapan. Berat endapannya mana kira-kira? Nah jika 1,52 gram sampel, otomatis ini yang di bawah sini, menghasilkan 0,126 gram Mn3O4, artinya ini adalah endapan yang dihasilkan, yang akan dimasukkan ke dalam berat endapan. Oke, sudah dapat nih beratnya kedua-duanya. Sekarang tinggal masukkan data yang di atas ini, yaitu ada unsur atau molekul yang dicari. Tadi kan kita mau cari Mn dulu, berarti kita bisa tulis di sini AR dari Mn, karena hanya Mn saja. Nah, dibagi sama Mr. Kenapa Mr? Karena dia senyawa dari Mn3O4. Nah, karena jumlah Mn yang ada di atas, yang ditanya gitu ya, sama yang diketahui itu beda. Yang diketahui itu ada 3 Mn-nya, sedangkan yang ditanya itu hanya 1 aja. Berarti ini Mn-nya kan ada 3, berarti yang satunya dikali 3. Udah gitu. Itu ya. Nah, itu sama kasusnya kayak yang kedua ini. Kalau kita mencari persen Mn2O3 ya, Mn2O3, berarti nanti untuk berat endapannya sama saja, yaitu tetap 0,126. Berat sampelnya juga sama, yaitu 1,52 gram sampel, karena satu data ya. Tapi yang membedakan nanti adalah posisi BM ini. Karena yang ditanya adalah si Mn2O3. Jadi saya tulis ya, berat endapannya, buka kurung. Di sini kita tulis Mr dari Mn2O3 karena dia yang ditanya. Dibagi ya sama si Mn3O4. Kenapa tetap Mn3O4? Karena endapan yang terbentuk hanya satu, yaitu Mn3O4. Tinggal kitanya aja lagi mau menghitung persen yang mana gitu. Nah ini kan dibagi lagi sama berat sampel ya. Berat sampel dikali 100. Nah sebelum lebih jauh coba perhatikan apakah jumlah Mn-nya sama. Beda ya, yang satunya 2, yang satunya 3. Otomatis harus disamakan. Yang di atas karena ada 2, di bawah ada 3, berarti kita akan menyamakan menjadi 6. Yang di atas dikali 3, yang di bawah dikali 2. Gitu. Nah yang dikali ini nanti adalah nilai MR. Jadi kalian hitung dulu MR-nya, tinggal dikali 3. Ini juga sama, hitung dulu MR-nya, nanti tinggal dikali 2. Gitu ya. Jadi nanti hasil yang didapat itu menunjukkan persen untuk MnO3. Jadi intinya adalah sama-sama pakai berat endapan, sama-sama ada berat sampel. Yang membedakan hanya berat dari unsur atau molekul yang dicari. Itu aja. Tapi kalau berat endapan dalam satu soal ini kita anggap sama. Kenapa? Karena ada 2 pertanyaan tapi hanya terbentuk satu endapan. Artinya tetap menggunakan Mr dari Mn3O4. Nah ini yang tadi ya. Jadi ini adalah rangkuman kalau tadi Mn itu adalah endapan yang diperoleh dari gravimetri. Nah sekarang kita mau menghitung berarti persen Mn aja berapa. Terus kalau persen dari Mn2O3-nya berapa kayak gitu. Sama-sama ada berat endapan, sama-sama ada berat endapan ya. Sama-sama ada berat sampel ya. Sama-sama menggunakan Mr dari Mn3O4 karena dia membentuk endapan yang sama. Yang membedakan adalah yang posisi ini karena yang ditanya adalah persen Mn, berarti ini adalah Mn,
Ini juga sama, karena yang ditanya adalah persen dari Mn2O3, berarti ini Mn2O3. Nah, di sini ada angka pengali. Kenapa bisa muncul ada angka pengali di sini? Jadi ini dikali 3, yang ini dikali 2. Karena jumlah Mn-nya berbeda. Yang pertama tadi ya, kalau yang ditanya persen Mn, ini kan cuma 1 Mn. Tapi endapannya ada Mn3. Nah, berarti Mn-nya ini dikali 3. Kemudian karena yang ditanya ini Mn-nya ada 2, endapannya Mn-nya ada 3, kan 3 sama 2 kalau disamakan menjadi 6, berarti yang Mn2-nya dikali 3, nih, Mn3-nya kita kali 2, supaya sama-sama menjadi 6. Nah, untuk Cl tadi tidak ada kasus perkalian seperti ini, kenapa? Karena Cl cuma 1, nih. Di dalam senyawa endapannya juga cuma Cl-nya 1, jadi nggak berpengaruh. Jadi tidak perlu ada angka pengali seperti ini. Langsung saja berat endapan dibuka kurung ya, AR dari Cl karena yang ditanya adalah Cl, dibagi sama MR dari molekul endapannya, dibagi sama berat sampel ya, dikali 100%. Oke, jadi silakan dicoba ya untuk menghitung tadi soal-soal yang ada silakan dicoba untuk dihitung dan silakan nanti jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami silakan langsung ditanyakan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.